Yo, what's up dude? Ketemu lagi dengan kita di sini masih di Indo James Crypto Channel. Hari ini di tanggal 18 ya, di bulan Maret 2024 guys. Dan untuk memulai hari ini guys, kita lihat ya bagaimana update dari global crypto market cap seperti yang terlihat ya. Dari data coin market cap di sini menunjukkan adanya kenaikan ya. Cukup lumayan hari ini guys di 2,1% ya. Sehingga untuk global crypto market cap sekarang itu naiklah di 2,56 triliun dolar ya. Lumayan banget. Dan untuk Fear and Greed Index juga mengalami kenaikan. Sekarang posisinya ada di 85 ya, masih di area extreme greed, dan ini menunjukkan adanya indikasi ya bahwa market untuk Bitcoin tampaknya meskipun kemarin ya mengalami penurunan, sekarang sudah ada tanda-tanda untuk masuknya para investor ya di Bitcoin khususnya guys. Oke, dan tentu saja semua ini adalah efek kontribusi ya dari Bitcoin dan juga teman-teman ngopinya di sini guys. Kalau kita lihat ya dalam waktu 24 jam ke belakang cukup lumayan ya, dimana Bitcoin sudah mulai recovery ya, dimana hari ini naik di 5,2% guys, dan posisinya sekarang ada di harga 68.458 dolar guys. Ini cukup lumayan banget ya setelah kemarin sempat turun di bawah 65.000 dolar. Kemudian untuk Ethereum juga mengalami kenaikan di 4,7% guys, tapi masih belum menembus lagi di harga 4.000 dolar ya. Dan untuk Solana ini juga mengalami kenaikan yang cukup lumayan di 9,7%, keren gak ya? Dan mempertahankan guys harga di 200 dolar ya. Ini pencapaian yang sangat bagus sekali. Kemudian untuk BNB juga mengalami kenaikan ya di 4,6%. Untuk SRP juga sama, naik di 4% guys. Dan untuk Avalanche ini naiknya cukup lumayan ya di 18% guys, disusul oleh Shiba Inu yang juga naik cukup lumayan di 14%. Dan juga Toncoin ya. Ini menarik ya untuk Toncoin ini karena ekosistemnya cukup unik dan juga dari komunitasnya ini sangat solid banget guys, sehingga jika ada penurunan untuk Toncoin maka untuk recovery-nya ini sangat cepat sekali ya, sehingga dalam waktu satu hari udah naik lagi ya di 18% ya. Kalau kita lihat dalam waktu 7 hari ke belakang sudah naik di 42% guys, keren banget ya untuk Toncoin ini. Kemudian kalau kita lihat perubahan yang terjadi dari pergerakan harga Bitcoin ya, kalau kita lihat di sini untuk weekly-nya ya, menurut saya kurang bagus guys ya. Ini kalau kita lihat di time frame daily ya, kita rubah dulu ke time frame daily. Ini sedikit banyak kalau kita harus berspekulasi ya. Bisa saja di area 72.000 dolar atau mungkin tepatnya di sekitar area resisten di sini ya, 73.100 dolar. Ini akan menjadi area yang sangat penting karena jika saja di area atau di harga tersebut ini tidak bisa tertembus ya untuk meneruskan harga Bitcoin ini lebih lanjut, maka jika terjadi koreksi akan terbentuk suatu pola yang biasa disebut sebagai double top guys, dan itu biasanya efeknya akan terjadi koreksi yang cukup dalam. Dan kita doakan aja semoga di MA20 untuk time frame daily ini masih menjadi titik support yang cukup kuat ya untuk bisa mempertahankan harga dari Bitcoin itu sendiri. Dan memang kalau kita lihat dari pola yang terbentuk ya di time frame weekly-nya setelah close candle kemarin, ini memang cukup kurang bagus ya kalau menurut saya pribadi. Dan kita lihat aja, semoga aja yang terbentuk polanya ini mirip seperti pola yang sebelumnya ya di sini guys ya. Ini juga hampir sama meskipun dengan volume yang lebih kecil, tapi dengan pola yang terbentuk seperti ini, kalau sesuai dengan histori yang ada, ini harusnya naik lagi ya, mencoba retest di harga sekitar 73.600-an dolar guys. Jadi kita tunggu aja untuk beberapa hari atau mungkin minggu ini ya, kira-kira untuk close candle seperti apa, apakah akan meneruskan koreksinya atau justru akan terjadi pergerakan harga yang signifikan ya, yang akan terjadi pada Bitcoin ini menyusul dengan hype dari halving Bitcoin di sekitar bulan April nanti guys. Oke, jadi kita akan update lagi, kalian stay tune aja di sini guys. Oke, kita sudah mengumpulkan kita sudah mengumpulkan ya beberapa informasi yang cukup menarik guys. Yang pertama ya, kita lansir dari harian Cryptopolitan dan ini berhubungan dengan miners Bitcoin ya, dimana para penambang atau miners Bitcoin ini sudah bersiap-siap ya untuk menjelang acara halving Bitcoin yang akan datang di bulan April nanti guys. Dimana seperti yang kalian tahu ya, untuk imbalan yang akan mereka dapatkan ini berkurang ya, dari 6,25 Bitcoin per bloknya ini bisa menjadi hanya 3,125 Bitcoin per blok. Artinya dikurangi setengahnya ya, atau 50%-nya guys. Dan pengurangan imbalan blok ini dapat berdampak besar pada profitabilitas dari penambang atau miner tersebut guys, terutama bagi mereka yang memiliki biaya operasional yang tinggi. Namun begitu ya, profitabilitas dari penambangan ini memang bisa terkurangi ya dengan adanya halving, tapi ada beberapa faktor yang bisa mengimbangi
dari kehilangannya pendapatan ini guys. Dan salah satu faktornya adalah kenaikan harga dari Bitcoin itu sendiri. Selain itu juga biaya transaksi on-chain yang juga meningkat ya di jaringan Bitcoin dengan adanya ekosistem dari Bitcoin yang sekarang itu berkembang sangat pesat sekali guys. Jadi bisa dibilang meskipun nanti untuk pendapatan para miner berkurang, yang tentu saja juga akan memperkecil pendapatan mereka dalam hal miningnya ya. Tapi kalau kita lihat dari perkembangnya ekosistem dan juga harga Bitcoin yang sekarang masih naik, di mana para analis yang juga memprediksi bahwa harga Bitcoin sekarang ini masih akan tetap naik lagi untuk beberapa bulan ke depan ya. Bahkan ada yang memprediksi akan mencapai $125.000 per Bitcoinnya. Ini akan menjadi sesuatu yang menarik ya guys ya. Dan biasanya kalau terjadi halving ini tidak akan langsung naik guys untuk harganya, mungkin sekitar beberapa minggu akan turun dulu, baru setelah itu akan ada kenaikan yang cukup signifikan ya kalau kita lihat dari histori sebelumnya guys. Antisipasi harga Bitcoin dan profitabilitas dari para penambang ya, ini sekarang mendapatkan lebih banyak transaksi dengan biaya rata-rata per transaksinya ini sangat signifikan guys, di $2,05 ya per transfer pada April 2023 ya, menjadi $8,28 ya, atau sekitar 37,7 satoshi per byte virtual saat ini guys. Jadi peningkatan biaya transaksi atau gas fee ini ya menambah aliran pendapatan para miners dan berkontribusi pada profitabilitas mereka secara keseluruhan guys. Secara historis ya, kalau peristiwa halving ini telah diikuti oleh kenaikan harga Bitcoin dalam jangka menengah hingga jangka panjang dan yang telah mengkompensasi penurunan reward block. Dan pola ini menunjukkan bahwa meskipun halving dapat membuat penambangan menjadi kurang menguntungkan ya dalam jangka pendek, hal ini dapat meningkatkan profitabilitas seiring berjalannya waktu karena harga Bitcoin ini akan menyesuaikan diri ya dengan dinamika supply yang baru guys. Jadi ini cukup menarik guys ya, kita tunggu aja kira-kira nanti seperti apa efek dari halving itu sendiri ya, baik dari harga Bitcoinnya ataupun mungkin buat para miners dan semua yang berhubungan dengan Bitcoin ini guys ya. Ini cukup menarik, nanti kita akan lanjut lagi untuk infonya. Dan kita lanjut ke informasi berikutnya ya. Kita lansir dari Crypto Globe, di mana di sini diinformasikan bahwa CEO dari Binance ya yang baru, yaitu si Richard Teng, ini memprediksi bahwa harga Bitcoin ini bisa melampaui di $80.000 guys. Jadi ini menarik guys, karena yang bilang bukan orang sembarangan ya, dia adalah CEO dari Binance. Tentu saja ini menjadi salah satu yang menarik untuk dipantau juga ya, di mana Teng yang mengambil alih perannya di Binance ya setelah salah satu pendiri dari Binance yaitu Changpeng Zhao mengundurkan diri pada bulan November kemarin ya, setelah penyelesaian substansial dengan pihak berwenang Amerika Serikat, di mana pada awalnya memperkirakan bahwa Bitcoin akan menutup tahun ini di kisaran $80.000 ya. Namun mengingat lintasan saat ini dari pasokan yang berkurang dan permintaan yang terus meningkat, dia sekarang percaya bahwa angka tersebut akan terlampaui guys. Nah, perkiraan atau prediksi dari Richard Teng ini seperti yang disoroti oleh Bloomberg ya, ini menggarisbawahi poin penting, diantaranya adalah perjalanan menuju ketinggian baru ya yang tidak akan berjalan tanpa gejolak guys atau ATH, dan dia mengantisipasi bahwa pasar akan mengalami pasang surut ya, yang menurutnya akan bermanfaat bagi kesehatan dan kedewasaan pasar secara keseluruhan ya di bidang cryptocurrency ini guys. Dan perspektif ini sejalan dengan lonjakan nilai Bitcoin sebesar 56% tahun ini yang mendorongnya ke level tertinggi sepanjang masanya ya, hampir di $73.794 minggu lalu guys. Dalam sebuah diskusi yang menggugah pikiran dengan Francine Lacqua dari Bloomberg ya pada tanggal 14 Maret, Michael Hartnett sebagai kepala strategi investasi di Bank of America Corp memberikan perspektifnya ya tentang pasar keuangan dari Bank of America Global Investor Summit di Roma. Dan ia menunjukkan adanya euforia pasar yang menunjukkan potensi pertumbuhan gelembung, terutama terlihat pada saham-saham teknologi dan domain mata uang kripto guys. Nah, komentar dari Hartnett ini berfokus pada peningkatan nilai mata uang kripto yang mencolok sekelompok perusahaan teknologi terkemuka yang dijuluki Magnificent Seven dan entitas yang terlibat dalam kecerdasan buatan, di mana Magnificent Seven ini mengacu pada kelompok raksasa teknologi terkemuka yang menggambarkan dampak signifikan ya dari teknologi pada dinamika pasar saat ini ya. Di mana kelompok ini terdiri dari Microsoft yang terkenal dengan inovasi perangkat lunaknya, ada Amazon, kemudian ada Meta, Apple, Alphabet, Google, Nvidia, kemudian ada Tesla juga ya. Dan secara kolektif ya, entitas-entitas ini tidak hanya memimpin industri mereka ya, tetapi juga sangat mempengaruhi tren pasar global yang menunjukkan kepercayaan pasar yang
diberikan investor terhadap peran teknologi dalam membentuk kondisi ekonomi saat ini dan di masa depan guys. Dia lebih lanjut ya membahas karakteristik dari bubble ya atau gelembung ini guys, yang dia gambarkan sebagai situasi di mana modal yang berlebihan mengalir ke sejumlah aset yang terbatas, menyebabkan penilaian yang tidak proporsional dan perubahan harga yang cepat. Dan sebaliknya, ia mencatat pasar bullish ditandai dengan partisipasi sektor yang lebih luas ya, yang mengindikasikan fokus sempit yang mengkhawatirkan dalam situasi pasar saat ini guys. Jadi kita tunggu aja guys pandangan dari kedua orang ini ya, si Richard Teng dan juga si Harnett ini, apakah Bitcoin akan lanjut naik lagi atau justru sesuai dengan perkiraan si Harnett yang justru mengkhawatirkan adanya bubble ya, dan bisa saja ini akan membuat harga Bitcoin ini koreksi lebih dalam lagi. Tapi ini cukup menarik untuk diikuti kalau kita melihat dari perkembangan yang ada ya, dan juga faktor-faktor yang mendukung kenapa Bitcoin ini bisa lanjut lagi untuk naiknya guys. Oke, kita akan pantau lagi. Selanjutnya kita lansir dari harian Daily Coin ya. Diinformasikan di sini ya bahwa Solana seperti yang kalian lihat ya, beberapa hari ke belakang memang naik cukup tinggi, di mana Solana ini naik melewati BNB. Nah, pertanyaannya kenapa Solana ini bisa naik 33% kemarin guys. Jadi Solana secara singkat menjadi blockchain DeFi terbesar ketiga ya. Untuk performa yang mengesankan ini telah mendorong Solana ke puncak metrik alt rank di Lunar Crash yang menunjukkan lonjakan minat media sosial dan diskusi online seputar koin tersebut. Dan metrik ini diawasi dengan ketat ya oleh investor retail karena alt rank yang tinggi sering kali menandakan aset dengan dukungan komunitas yang kuat dan potensi pertumbuhan yang lebih lanjut guys. Peningkatan yang signifikan ini mendorong Solana untuk sementara ya ke posisi rantai DeFi terbesar ketiga secara global, melampaui BNB Chain ya untuk pertama kalinya guys. Dan perlu dicatat ya bahwa kekayaan Solana ini berubah drastis pada akhir tahun 2022 karena hubungannya yang erat dengan bursa mata uang kripto FTX yang sekarang sudah bangkrut ya, di mana TVL di Solana itu anjlok hingga serendah 300 juta dolar guys pada saat itu, dengan pemulihan minimal yang diamati sebagian besar tahun 2023. Dan banyak kritikus bahkan menyatakan bahwa ekosistem dari DeFi Solana ini telah mati guys. Tapi ternyata semua itu salah ya. Dengan perubahan dramatis dimulai pada Oktober 2023 ya, yang mengarah ke peningkatan TVL yang luar biasa sebesar 13 kali lipat ya pada saat berita ini diturunkan. Selain pertumbuhan TVL, Solana juga memimpin dalam hal volume stablecoin on-chain. Dan dari data Artemis yang dianalisis mengungkapkan ya bahwa Solana memproses volume stablecoin tertinggi pada kuartal pertama tahun 2024 yang melampaui pemain mapan seperti Ethereum dan juga Tron, dan dominasi ini menunjukkan semakin pentingnya Solana sebagai jaringan pilihan ya untuk transaksi dan penyelesaian stablecoin guys. Jadi cukup menarik ya memang untuk mengikuti perkembangan dari Solana ini. Kalau kalian melihat histori sebelumnya ya yang tersyok-syok dengan adanya shutdown jaringan yang sempat terjadi beberapa kali di tahun 2022 kalau nggak salah ya, yang membuat ya banyak sekali decentral app itu yang pindah guys dari Solana guys. Tapi saya sangat salut dengan perkembangan di awal 2023 kemarin, di mana Solana bangkit ya dan menunjukkan bahwa Solana ini bukanlah jaringan blockchain yang bisa mati ataupun shutdown setiap saat ya, dan itu terbukti dari hampir 1 tahun lebih ini jaringan dari Solana ini masih bertahan dengan sangat bagus guys. Oke, kita tunggu aja nanti kira-kira seperti apa ya. Apakah Solana ini akan bisa mempertahankan kedudukannya ya, dan apakah akan disalip lagi oleh Binance? Kita akan pantau lagi guys. Selanjutnya kalau kita lansir ya dari harian AMB Crypto, diinformasikan bahwa Arbitrum ini mengalami penurunan yang cukup lumayan ya, sekitar 14% setelah adanya unlock ya untuk tokennya sekitar 1,1 miliar dolar. Dan tentu saja hal ini sudah diprediksi karena kecenderungan dari para investor yang telah atau mempunyai hak ya dari token unlock tersebut pasti ada kecenderungan untuk menjualnya guys. Jadi ARB atau token dari Arbitrum ya yang diperdagangkan di harga 1,9 dolar pada pukul 11 pagi waktu UTC pada tanggal 16 Maret kemarin. Ini menurut data dari CoinMarketCap ya. Harga mulai turun drastis setelah jadwal pencairan pasokan ya pada pukul 1 siang kemarin ya atau unlock. Sekitar 76% dari total pasokan ARB yang beredar senilai lebih dari 2 miliar dolar ya didistribusikan ke tim dan tim masa depan serta investor guys, sesuai dengan analisis AMB Crypto terhadap
terhadap data token unlocknya guys. Banyak dari penerima ini bertindak cepat ya untuk mendapatkan keuntungan dari token ini alias mencairkannya ya. Dan menurut Spot on Chain, 6 dompet penerima mentransfer 8,95 juta token ARB ke Binance dalam beberapa jam setelah pembukaan kunci atau unlock ini guys. Dan dompet-dompet ini masih menyimpan lebih dari 32 juta token dan kemungkinan dapat menyimpan lebih banyak token di masa mendatang yang menyebabkan penurunan lebih lanjut. Untuk mendapatkan wawasan tambahan ya, AMB Crypto ini menyelidiki perilaku dari para whales ARB atau Arbitrum ini yang menggunakan data sentimen, khususnya transaksi senilai lebih dari 1 juta dolar melonjak ya ke nilai tertinggi yang pernah ada atau ATH ya pada tanggal 16 Maret. Namun sebagian besar para whales besar ini terlihat mengakumulasi token ARB daripada menjualnya, di mana wallet yang menyimpan antara 100.000 token hingga 100 juta token ini meningkat tajam pada hari yang sama. Nah, menariknya di sini kelompok pengguna mulai mengumpulkan token pada hari-hari menjelang pembukaan unlock ini guys, yang menunjukkan bahwa mereka optimis dengan prospek dari ARB ini. Sekarang setelah harganya jatuh, masih harus dilihat ya apakah para paus ini akan terus menumpuk atau akumulasi ya, atau justru akan membuang kepemilikan mereka guys. Sementara itu, aktivitas on-chain untuk ARB ini meningkat secara signifikan karena pembukaan atau unlock ini ya. Sekitar 330.000 alamat unik aktif pada tanggal 16 Maret, di mana 13.000 lebih banyak dari hari sebelumnya guys. Dan selain itu, jumlah alamat baru yang di jaringan melonjak 77% yang menunjukkan kegembiraan retail dan adopsi token secara umum. Artinya ya, dengan penurunan yang terjadi pada ARB ini, tentu saja ini membuat atau memberikan kesempatan ya kepada para investor baik yang retail ataupun yang para whales, smart money dan lain-lain ini justru akan mengakumulasi guys, yang mengambil atau justru serok bawah guys. Ini keren banget ya. Dan ini menunjukkan bahwa potensi dari ARB ini masih sangat panjang. Ini cukup menarik. Kita lanjut ke informasi yang terakhir ya. Kita lansir dari harian Cryptopolitan. Dan di sini diinformasikan ya bahwa LinkedIn ini bersiap guys untuk mengintegrasikan fitur game ke dalam platformnya. Nah, ini juga menarik ya. Di mana LinkedIn ini akan merambah guys ke dunia game, di mana ekspansi ke dunia game ini bertujuan untuk meningkatkan keterlibatan para pengguna dan memberikan pengalaman yang lebih komprehensif bagi komunitas penggunanya yang beragam. Dan perusahaan ini terjun ke dunia game dengan mengembangkan game berbasis teka-teki ya, yang terinspirasi dari kesuksesan game-game viral seperti Wordle. Di antara upaya game awal yang akan direkomendasikan ya, seperti ada Queens, Inference, dan juga Cross Climb yang dirancang untuk memikat pengguna dan mendorong interaksi di dalam platform. Di mana LinkedIn secara strategis memanfaatkan tren puzzle mania yang telah mendapatkan popularitas yang luar biasa ya di kalangan pengguna ponsel, terutama di segmen game kasual ya. Nima Auji, seorang peneliti yang menganalisis kode aplikasi LinkedIn, telah mencatat indikasi dari inisiatif permainan platform ini. Salah satu aspek menarik yang sedang dieksplorasi adalah potensi pengaturan skor pemain berdasarkan tempat kerja mereka guys, dengan kemungkinan perusahaan diberi peringkat berdasarkan skor ini. Dan elemen gamifikasi ini memperkenalkan dinamika yang kompetitif namun menarik yang dapat mendorong koneksi dan percakapan yang lebih dalam ya di antara para profesional yang menggunakan LinkedIn. Juru bicara dari LinkedIn telah mengkonfirmasi usaha perusahaan untuk terjun ke dunia game dengan menekankan tujuan untuk menanamkan kesenangan ke dalam platform ini guys. Jadi ini cukup menarik ya kalau kita lihat dengan apa yang dilakukan oleh LinkedIn ini, dan tampaknya ya mungkin ini hanya sebagai langkah awal ya untuk mengembangkan platform LinkedIn-nya itu. Mungkin sekarang baru menawarkan gaming-gaming yang kasual ya, dan ini tidak menutup kemungkinannya jika memang antusiasme dari pasar ataupun dari ekosistem ataupun komunitas ya dari LinkedIn itu sendiri sangat antusias dan berkembang, maka bisa saja game-game yang lebih berat ya seperti game-game AAA dan game-game yang lainnya ini bisa saja akan masuk juga guys ke LinkedIn ini guys. Tapi tentu saja mungkin ini akan sedikit ada pro dan kontranya ya, dimana seperti yang kalian tahu ya bahwa LinkedIn ini menjadi salah satu platform yang cukup unik ya, di mana di dalamnya memang dikhususkan kepada para profesional, entrepreneur, dan juga para orang-orang yang mempunyai kredibilitas tertentu ya. Kalau harus dicampur-campur dengan gaming-gaming seperti ini, pasti ada beberapa pihak yang mungkin tidak akan setuju guys. Tapi akan kita lihat seperti apa nanti perkembangannya, dan ini juga tidak menutup kemungkinan guys bahwa suatu hari nanti bisa saja LinkedIn ini juga akan mengintegrasikan platformnya dengan kripto. Nah, ini juga cukup menarik guys. Kita tunggu aja nanti seperti apa perkembangannya, oke? Dan cukup ya untuk informasi hari ini. Untuk informasi yang belum sempat kita sampaikan akan kita share di Twitter, dan juga untuk project-project baru yang lagi ngadain presale, airdrop ataupun lagi testnet ya, nanti kita akan share di akun Telegram ya, baik akun Telegram group ataupun Telegram channel. Jadi kalian gabung aja di situ
dan dapatkan kesempatan ataupun opportunity dari teman-teman yang mungkin masuknya belakangan, sehingga kita akan mendapatkan keuntungan yang lebih ya dari mereka. Oke, so seperti biasa guys, kita masih menunggu kritik dan saran kalian di kolom komentar. Nanti kita akan ngobrol banyak di dalamnya, dan tentu saja kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.